Jamaah Islami Tinta yang ada di rumah ini Masya Allah luar biasa. Hari ini pembahasannya bikin kita ketawa sendiri ya. Karena banyak yang menyerupai atau mungkin di rumah kita mengalaminya sendiri. Nah sekarang ada lagi nih buat jamaah di rumah. Ada nggak yang punya anak yang ngeyel? Atau mungkin tambeng kalau dibilangin begini hari ini iya besok berubah lagi. Nah ini apakah ada kaitannya dengan dosa dari ayah ibunya terdahulu nih kepada orang tuanya juga? Kita tanya sama guru kita Ustaz Syam. Apa tuh Ustaz Syam? Baik, tabi guruku Habibullah Ustaz Maulana. Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka jikalau dikatakan atau ditanyakan, adakah hubungan orang tua yang pernah berdosa di masa lalu dengan sifat anak yang sekarang? Maka subhanallah, anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa masa lalu yang pernah kita lakukan pasti ada efeknya. Baik berefek pada diri kita sendiri atau berefek pada harta yang kita miliki atau berefek kepada keturunan-keturunan kita. Pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, jikalau efek tersebut Allah berikan di dunia, patutlah kita untuk bersyukur. Kenapa? Karena Allah menyegerakan hukuman di dunia sehingga insya Allah di akhirat tidak lagi dihukum. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala meminta. Makanya seorang pernah ditanyakan, bagaimana respon kamu ketika engkau dijatuhkan orang, dikecewakan orang, dikhianati orang lain? Ya saya bersyukur kepada Allah. Kalau memang saya dijatuhkan dengan hal yang benar atau benar sebagai kekurangan saya, maka ini adalah azab Allah yang Allah segerakan bagi saya. Maka saya bersyukur akan hal tersebut. Kalau dia fitnah saya dengan sesuatu yang tidak pernah saya kerjakan, berarti saya mendapatkan pahala daripada amal yang tidak pernah saya kerjakan. Maka subhanallah, respon daripada hal tersebut banyak. Maka yang pertama kita harus yakini, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak dibebankan daripada kesalahan orang lain. Maka orang tua ketika mengalami kesulitan dalam mendidik anak, kesulitan dalam membersamai anaknya berkomunikasi, maka bisa jadi ada kesalahan yang pernah dilakukannya yang Allah berikan ujiannya melalui anak. Bukan berarti anak tersebut berdosa juga kepada orang tuanya. Kalau dia masih kecil, berarti tadi kita sepakat apa yang dikatakan guru kita. Bahwasanya tidak ada anak kecil yang nakal. Tidak ada anak yang berdosa. Kenapa? Mereka belum balik, mereka belum tamyiz, mereka belum yakni diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu diperhatikan? Satu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa dan disediakan surga baginya serta ampunan dari Allah, bukan mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi mereka yang ketika melakukan kesalahan lalu sadar bahwa itu adalah kesalahan, mereka langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu sekalian ketika menasehati anak, lalu anak ngeyel, langsung ibu teringat dengan dosa yang lalu atau bapak teringat dengan dosa yang lalu. Ya Allah, saya mungkin begini juga dulu sama orang tuaku. Maka apa yang harus dilakukan ketika langsung kita tersadar? Langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosaku, anakku mungkin begini gara-gara aku dulu. Yang kedua, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memang harta dan anak-anak itu adalah ujian bagi kita di dunia ini. Maka pentingnya untuk bersabar. Karena anak ngeyel bukan berarti tidak setuju. Anak ngeyel bukan berarti durhaka. Anak ngeyel bisa saja karena sedang berada di situasi yang tidak nyaman. Mungkin mereka sedang tidak nyaman untuk di situasi dinasehati seperti itu. Maka menurut para ahli dikatakan bahwa adanya pelukan, adanya sentuhan itu sangat-sangat mempengaruhi ketika anak dinasehati lalu susah untuk dinasehati. Berikan sentuhan kasih sayang, insya Allah bisa berefek. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi anak-anak yang tambeng itu memang bisa aja terjadi karena orang tuanya. Karena bisa orangnya juga. pada saat itu belum minta maaf, belum istighfar kepada Allah. Iya betul. Tapi kalau misalnya seandainya kejadian lagi kayak gitu, anak-anak sering dipeluk katanya gitu. Berarti anak-anak yang dipeluk, sentuh. nakal itu suka jarang dipeluk sama orang tuanya. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khairan katsiran. Tapi gini, Ustaz Syam, emang kalau kita bicara ini Ustaz Maulana Habib ya, anak itu duplikat banget sama orang tuanya. Waduh. Ada yang pernah ketemu sama anak saya, Ustaz Syam pernah ketemu kan? Ustaz Maulana sama anaknya pertama, Habib udah pernah belum ya? Belum ya? Belum. Ada yang mirip banget sama saya. Kira-kira apa yang paling dominan mirip sama saya? Coba kita berdiri dulu. Apa yang kira-kira berdominan mirip sama saya? Iya, yang mana? Kira-kira apanya?
Kalau saya sih jahilnya. Ih, anak saya mah nggak jahil, anak saya mah pinter. Berarti Saya tahu tuh. Pinter, anak saya pinter. aku tahu Sat. Apa? Pinter ngeles. Enggak lah, nggak ada yang bisa nebak. Saya kasih tahu, apa yang paling mirip nih, Bib nih, paling mirip sama anak saya? Lihat dong. Gantengnya. Iya. Maaf ya, saya bukannya memuji diri sendiri, tapi emang ganteng. Ganteng banget anak saya. Yalah, ya Allah jamaah. Jangan kemana-mana lah, habis ini kita lanjutkan lagi setelah narsisnya tadi. Alhamdulillah. Nantilah itu. Subhanallah.